Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya terima di program CGP. Di sini saya sedang melaksanakan kegiatan modul 1.4 tentang disiplin sekolah, atau di sini judulnya saya buat budaya positif. Oke. Untuk mempelajari budaya positif ini hubungannya dengan tata tertib sekolah, Ibu Bapak. Bagaimana tata tertib sekolah dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Sebelum masuk ke tata tertib sekolah, di sini saya ada pembukaan, yaitu berupa perubahan paradigma. Itu berasal dari stimulus kemudian menghasilkan respon. Bagaimana kita memberikan stimulus ke siswa, kemudian siswa itu meresponnya seperti apa. Itu ada contoh kasus, itu ada kita misalkan Bu Kusnul, itu saya misalkan A, itu silakan menggenggam salah satu tangan. Dibayangkan di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat amat berharga dan itu bersifat pribadi. Kemudian kasusnya ada teman kita B, mungkin Bu Stiles, itu kasus yang B, berusaha untuk meraih apa yang ada di tangan Bu Kusnul. Terserah Bu Sri itu bagaimana caranya, bisa merayu, bisa mengkritik, bisa menghardik, bisa menggoda, bahkan bisa memberikan uang untuk Bu Kusnul bagaimana agar Bu Kusnul bisa membuka tangannya. Itu kasusnya. Kemudian di sana juga ada yang nomor 3. Setelah kita praktekkan, kemudian Bu Kusnul mencoba untuk membuka atau menutup, itu ada alasannya. Kenapa Bu Kusnul kok sampai membuka tangannya dan kenapa Bu Kusnul sampai tidak membuka tangannya? Nah, dari kasus ini kita bisa melihat, Ibu Bapak, bagaimana kontrol itu sangat penting. Iya. Kontrol. Bagaimana kontrol? Kontrol itu dipengaruhi oleh siapa? Bisa nggak kita itu dipengaruhi oleh orang lain? Kondisi kontrol itu seperti apa? Itu intinya seperti tadi. Bisa dipraktekkan nanti. Slide berikutnya. Yang kedua. Oke. Nah, setelah kita tahu posisi kontrol, apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain atau tidak, yang berikutnya itu baru kita masuk ke disiplin positif. Inti dari disiplin positif yaitu menciptakan lingkungan positif untuk strategi yang bisa kita ambil dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Contoh disiplin positif ini kita ambilkan contoh murid kita Mas Seto yang sudah terkenal. Nah, itu contohnya bisa kita ambil Mas Seto seperti itu. Bagaimana Mas Seto itu dalam kegiatan kesehariannya, bagaimana apakah dia itu melanggar disiplin positif atau tidak. Misalkan kita pulangnya sudah diketahui bahwa kita pulangnya siang di jam 1:30. Mas Seto itu Mas Seto itu sudah diberikan bekal sama orang tuanya, dibawakan makanan dari orang tuanya. Dalam kasusnya itu Mas Seto mengambil makanan temannya. Nah, itu menurut Ibu Bapak apakah sudah termasuk dikatakan melanggar disiplin atau melanggar kesepakatan sekolah, Ibu Bapak? Ya, melanggar disiplin. Melanggar ya, karena apa? Ada yang dirugikan ya. Tetapi dalam kasus ini kita tidak boleh Ibu Bapak menjasmin Mas Seto itu melanggar. Kita harus tahu dulu apa latar belakang Mas Seto mengambil makanan dari temannya. Nah, untuk kita melihat berikutnya alasannya apa, itu kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu 5 Ibu Bapak, itu bisa diperoleh dari sejarah mereka atau kita lahir di dunia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau di Pramuka itu namanya survival. Kebutuhan bertahan hidup ini kasusnya Mas Seto. Dia itu mencoba untuk bertahan hidup, Ibu Bapak. Kenapa?
kebutuhannya Mas Seto itu lapar, dia membutuhkan makan, jadi dia butuh untuk hidup. Dia akan berusaha bagaimana dia memenuhi kebutuhannya agar dia tidak lapar. Cuma caranya tadi dia ambil jalan yaitu mengambil makan dari temannya itu. Yang kedua itu kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan Mas Seto tadi itu selain memenuhi kebutuhan hidup karena lapar tadi, Mas Seto itu membutuhkan kasih sayang itu Bapak. Kenapa dikatakan kasih sayang? Karena dengan Mas Seto mengambil makanan dari temannya tadi, otomatis pihak sekolah akan mengatasi masalahnya Mas Seto. Kemudian masalahnya Mas Seto akan diberikan ke orang tuanya. Nah, setelah itu orang tuanya akan tahu kalau anaknya itu melakukan suatu pelanggaran atau merugikan orang lain. Dengan demikian Mas Seto akan merasa dia itu disayang oleh orang tuanya, diperhatikan oleh orang tuanya. Untuk berikutnya yaitu penguasaan atau kepemimpinan. Dalam kasus pengambilan makan tadi, Mas Seto itu dia akan pede. Kenapa saya katakan pede? Dia akan menjadi penguasa. Dia akan menjadi, kalau di hutan itu namanya raja rimba. Saya akan lebih menang daripada teman saya. Jadi dia akan merasa sebagai penguasa. Itu pemenuhan kebutuhan dasar Mas Seto seperti itu. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Mas Seto itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, dia akan memilih apa? Dia bebas melakukan apapun, walaupun kebebasannya Mas Seto itu melanggar hak temannya. Kemudian kebutuhan yang kelima yang ingin dipenuhi Mas Seto dengan mengambil makanan temannya yaitu kesenangan. Mas Seto akan merasa senang jika temannya mungkin lebih merasakan lapar daripada Mas Seto. Nah itu tadi beberapa kemungkinan alasan Mas Seto kenapa kok sampai mengambil makanan dari temannya. Jadi kita tidak boleh menjudge Mas Seto itu langsung Seto ini gimana keluarganya. Lalu kita ketahui dulu tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu dulu. Lalu kita mengarahkan Seto bagaimana. Slide berikutnya mengatasi Ibu Bapak. Slide berikutnya yaitu keyakinan keras. Mengatasi permasalahan Mas Seto tadi kita bisa membuat keyakinan keras. Keyakinan keras ini ada 3 poin. Ada di tembok semua, di LCD semua. Intinya keyakinan kelas itu kesepakatan kelas atau peraturan yang dibuat oleh kelas, di mana dalam membuat kesepakatan kelas itu semua warga sekolah baik siswa maupun gurunya harus ada. Tidak boleh ada satu siswa pun yang izin, karena yang menggunakan satu kelas semua harus ada gitu. Baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Slide berikutnya kesepakatan kelas, kita akan membentuk keyakinan kelas. Jadi harus sama. Hanya mempertegas dari kesepakatan kelas tadi. Keyakinan kelas itu bagaimana murid-murid kita bisa untuk membuat keputusan bersama dan melaksanakan bersama. Berikutnya setelah kita membuat kesepakatan kelas, setelah kita membuat peraturan kelas, berikutnya yaitu yang terakhir Ibu Bapak, yang kelima yaitu posisi kontrol. Setelah kita membuat kesepakatan, kita lihat posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Jika Mas Seto tetap melakukan pelanggaran mengambil makanan temannya, pada kita sudah membuat kesepakatan, bisa kita menghukum dia kalau Mas Seto masih mengambil makanan temannya. Cuman setelah kita menghukum, kelemahannya Ibu Bapak, ada rasa dendam pada diri Mas Seto. Itu kelemahan yang posisi menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, untuk posisi kontrol Mas Seto mengambil barang temannya, kita kalau berada di posisi membuat merasa bersalah, kemungkinan Mas Seto akan berbohong Ibu Bapak. Karena apa? Mas Seto dipojokkan oleh kita, kemungkinan Mas Seto akan membela diri dan dia akan berbohong kepada kita. Itu kelemahannya. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Jika Mas Seto melakukan pelanggaran, kita bisa
memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita lebih dekat dengan Mas Seto Ibu Bapak, cuma kelemahannya ada rasa ketergantungan. Maksudnya di sini Mas Seto tidak akan mengindahkan kesepakatan karena dia tidak ada kita, berarti dia merasa tidak diawasi kita, makanya dia tetap mengambil makanan temannya. Itu kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang keempat, kita bisa mengambil posisi sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kita bisa berdasarkan bukti juga, menyelesaikan masalahnya Mas Seto itu dengan cara mengawasi. Itu lebih enak. Pemantau itu tidak ada dendam pada anak, kemudian tidak ada ketergantungan pada anak. Itu tingkatan pemantau. Posisi yang terakhir yaitu manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Ini lebih bagus daripada keempat posisi yang tadi. Intinya kalau manajer itu menguatkan karakter Seto biar dia lebih baik. Selanjutnya, untuk setelah kita memposisikan diri sebagai kontrol tadi, Bu Bapak, mengatasi kesalahan Mas Seto itu bisa kita mengambil restitusi. Apa itu restitusi? Tadi ke belakang Bu. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagaimana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Bagaimana Seto itu memperbaiki kesalahannya dengan mengambil makanan temannya. Untuk restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Itu cara mengatasi Mas Seto tadi setelah kita ambil posisi di sebelah kanan. Berikutnya, lagi permasalahan yang bisa saya sampaikan, dan semoga Ibu Bapak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Itu tentang restitusi kesepakatan budaya positif sekolah. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu Bapak. Terima kasih. Dari keterangan tadi, yaitu contohnya adalah anak kita namanya Seto. Untuk solusinya bagaimana biar Seto itu bisa mengalami perubahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bisa menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan dan bisa berubah menjadi yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke. Memang Mas Seto ini dari kelas 1 ini memang siswa yang jus di sekolah kita. Oke. Bapak menanyakan bagaimana cara mengatasi Mas Seto. Oke. Untuk mengatasi Mas Seto, Bapak, ini kita kembali ke materi saya yaitu 5 posisi kontrol. Oke. Yang terbawa itu dengan hukuman. Bisa kita menghukum Seto. Jika Seto itu melakukan pelanggaran lagi, kita hukum Bapak. Tapi hukuman di sini jangan hukuman yang fisik. Kita beri hukuman dia itu hukuman tentang pendidikan. Misalkan jika Seto mengambil makanan temannya, jangan dihukum suruh push up Bapak. Hukuman yang lain, misalkan disuruh menghafal, perkalian atau gimana. Jika hukuman tidak memang kita buat posisi kontrol yang kedua, merasa bersalah dan seterusnya. Begitu Bapak, bisa diterima? Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih Ibu Bapak di sini jauh semua ilmunya dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.